Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Boom, boom. Tetapi itu adalah raungan seperti guntur. Ye Chen dan perwujudan Ye Chen masih bertempur, dan ada gelombang mengerikan di mana-mana, yang bisa menelan segala sesuatu di dunia. Memalingkan muka, Ye Chen meneteskan darah, darah itu berwarna emas, tetapi menetes di laut yang hitam, tetapi ditelan bersih oleh air laut hitam. Ye Chen dikalahkan dan dikalahkan lagi. Lebih tepatnya, dikalahkan oleh dirinya sendiri dan terserapnya energi spiritual. Jika ini bukan di laut terlarang, bahkan jika dihadapkan dengan yang lain, Ye Chen tidak akan pernah kalah dengan malu, tetapi di sini adalah laut terlarang, energi spiritual terus berkurang tetapi perwujudan Ye Chen tidak berkurang energinya. Seperti yang dikatakan Ye Chen sebelumnya, pertempuran ini akan kalah dalam waktu tertentu, karena Ye Chen tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melawan gesekan perwujudan Ye Chen. Ye Chen mulai mengerti bahwa hanya masalah waktu sebelum kematian di sini terjadi padanya. Perwujudan Ye Chen mengejarnya, sepanjang jalan dan dia tak kenal lelah. Ye Chen berjuang dan mundur, tidak tahu kemana harus melarikan diri atau kemana harus pergi. Ye Chen berharap seseorang akan mengarahkannya ke arah yang benar. Tentu saja, kecuali hanya Ye Chen di sini, hanya ada lautan hitam dan pendiam dan perwujudan Ye Chen yang tidak memiliki emosi. Tidak ada orang lain. Bagaimana cara memecahkan? Bagaimana cara memecahkan? Ye Chen berteriak, menggeram, matanya merah. Tidak pernah menyerah akan harapan hidup, tetapi dari tempat kematian di Laut Panlong dikepung jutaan kultivator ke tempat laut terlarang menghadapi orang yang berbeda, tetapi hasilnya tampaknya sama. Di bumi yang luas, banyak pasukan yaitu pasukan pengadilan surgawi, kerumunan orang berkumpul di lautan, menutupi langit. Sejak menerima rumor, seluruh pasukan pengadilan surgawi secara bersamaan dan terbang tanpa henti selama sehari semalam. Mereka tidak memiliki susunan teleportasi. Mereka ingin membantu Ye Chen di perairan Panlong dan hanya bisa mengandalkan terbang. Semua ini keluar terlalu tiba-tiba. Berhenti. Semua orang kelelahan karena terbang tanpa henti. Senior, waktunya mepet dan tidak bisa menunda, Wu Tian Xuanzhen berkata, dan dia berada di jalan lagi. Hanya dengan terbang, kapan bisa mencapai Laut Panlong? Raja Pedang sangat kuat, dan tangannya terbang melintasi langit. Wu Tian Xuanzhen dihentikan di tempat. Itu anakku. Wu Tian Xuanzhen menggeram, mata merah, mengepalkan tangan. Kamu juga seorang veteran, kamu harus tahu bagaimana situasinya. Seseorang memarahi. Saya tidak punya waktu untuk memperhatikan ini. Wu Tian Xuanzhen berteriak dan mengguncang langit, aku hanya tahu bahwa anakku membutuhkanku. Tenanglah, leluhur Tianzong berbisik dan menghentikan Wu Tian Xuanzhen lagi, aku dan yang lainnya semua ada di sini untuk menyelamatkan Ye Chen lebih dari siapapun, tetapi dalam situasi hari ini, saya tidak berpikir bagaimana menyelamatkannya. Tetapi harus memikirkan bagaimana mencapai Laut Panlong dalam waktu singkat. Teman-teman Dao, kita harus tetap tenang. Seseorang menyela kata-kata Wu Tian dan mendongak, tapi itu Chu Lingyu dengan tatapan dingin. Berapa juta kultivator yang ada di Chu Utara? Barisan itu cukup untuk menghancurkan seorang kaisar dalam sekejap. Dari saat kami mendapat berita hingga saat ini, itu sepanjang siang dan malam, tetapi kartu giok jiwa Ye Chen belum rusak. Ini cukup untuk menjelaskan beberapa masalah bahwa Ye Chen masih hidup.
Begitu kata ini keluar, semua orang melihat ke satu sisi, dan matanya tertuju pada Chu Ling-er tanpa kecuali. Ye Chen masih hidup. Chu Ling-er melihat pada kartu giok jiwa Ye Chen, wajahnya yang tak tertandingi sedikit pucat, dan masih ada kabut air di matanya yang indah. Kurasa aku tahu di mana dia. Di antara kerumunan, Niu Siji menarik napas dalam-dalam. Anda tahu. Mata semua orang beralih ke Niu Sisan lagi. Niu Sizuang menyebarkan peta besar, yang merupakan peta seluruh perairan Panlong. Ini sangat luas. Tampaknya mantan keluarga Niu mendominasi perairan Panlong tanpa alasan. Meskipun wilayah Laut Panlong besar, sekali diblokir oleh jutaan kultivator, tidak ada jalan keluar. Niu Sishi berkata, dan dia menunjuk ke suatu tempat. Alasan mengapa Ye Chen masih hidup, dia sepertinya masuk ke Laut Terlarang. Apa? Laut Terlarang? Semua orang mengerutkan kening. Ini bukan kemungkinan, tapi memang begitu. Niu Sishi mengangguk lembut. Selain itu, Ye Chen tidak punya tempat lain untuk pergi. Laut Terlarang tanah yang sangat ganas, tidak ada orang yang berhasil hidup-hidup. Zhong Jiang menggaruk janggutnya dengan ringan. Ye Chen juga telah memasuki gurun terlarang. Dia bisa hidup di gurun terlarang, yang membuktikan kekuatan dan keberuntungannya. Siapa yang bisa benar-benar yakin, kali ini di Laut Terlarang? Semoga saja Ye Chen bisa keluar. Di Laut Terlarang, lengan Ye Chen dipotong, darah emas menyembur tipis, dan itu sangat mempesona. Ye Chen kalah lagi, menendang mundur 3 atau 5 kaki, dan ketika dia menghentikan sosoknya, dia berlutut di tanah dengan bantingan, semburan darah menyembur keluar, dan darah emas yang mengamuk juga menghapus 1 poin kekuatan. Sejak kemunculan perwujudan Ye Chen tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Seolah-olah tidak ada waktu yang aneh, mungkin 3 atau 5 hari telah berlalu, atau mungkin 3 atau 5 tahun, tetapi tahu bahwa telah bertarung ratusan pertandingan, selalu dikalahkan. Ye Chen tidak dikalahkan oleh perwujudannya, tetapi dikalahkan oleh Laut Terlarang yang menyerap energi spiritual terus-menerus. Itu adalah keajaiban untuk dapat bersikeras bahwa itu belum mati sampai sekarang. Ye Chen berada di ambang hidupnya. Konsumsi yang disebabkan oleh pertempuran, sepanjang waktu, membiarkannya menghabiskan pil terakhir. Oleh karena itu, mulai sekarang, tidak memiliki persediaan lanjutan, dan bahkan jika tidak dibunuh oleh perwujudan Ye Chen juga akan mati kehabisan energi spiritual. Boom, boom, boom. Tentu saja, bahkan sekarang, Ye Chen belum melepaskan harapannya untuk hidup, memiliki kemauan yang tak terkalahkan dan vitalitas yang ulet. Semakin dalam krisis, semakin tenang, dan tidak menyerah keinginan untuk bertahan hidup. Jika ingin keluar hidup-hidup, harus menghabisi lawannya dulu. Melihat perwujudan Ye Chen bergumam dan mencoba berkali-kali untuk mengalahkan, tapi semuanya gagal. Dia adalah aku, Ye Chen masih bergumam. Setelah bertarung begitu lama, menemukan sumber masalahnya. Lebih kuat darinya. Lebih kuat darinya. Ye Chen mengulangi kalimat ini berulang kali, matanya berlumuran darah merah. Betapa kuatnya dia. Pikiran Ye Chen berkibar, berharap menemukan kesempatan untuk menerobos tahapan kultivasi. Jelas, jalan ini tidak akan berfungsi. Meskipun Ye Chen sudah berada di tahap Heavenly Immortal setengah langkah dan hanya selangkah lagi dari Heavenly Immortal, Ye Chen tidak pernah menyentuh penghalang itu dari awal hingga akhir, apalagi mematahkan untuk menerobos, dan tidak dapat menyelesaikan transformasi ini dalam keadaan ini. Kali ini,
Tuhan sepertinya tidak berdiri di sisinya. Meskipun terus berlatih, jika ingin menerobos, membutuhkan kesempatan. Dan peluang itu terlalu merajalela, sekuat Raja Iblis, pun tidak bisa menerobos. Berpikir tentang itu, Ye Chen mendongak diam-diam. Menyaksikan perwujudan Ye Chen berjalan perlahan. Entah bagaimana, dalam adegan ini, selalu merasa sedikit tersesat. Apa yang hilang? Lebih sedikit kata-kata, lebih sedikit garis yang seharusnya dimiliki kedua belah pihak dalam pertempuran. Pada saat ini, Ye Chen tampak seperti mendapat pencerahan, diam-diam menatap perwujudan Ye Chen, matanya juga menembakkan kejutan yang sangat tajam. Saya memiliki apa yang Anda miliki, penampilan, kekuatan magis, misteri, alat spiritual, darah, tubuh, asal, visi. Kata-kata Ye Chen berakhir, dan perwujudan Ye Chen berhenti. Ye Chen masih menatapnya, kata-katanya datar, yang berbeda hanyalah emosi perasaan. Bahkan jika Anda sepertiku, tetapi Anda bukan Ye Chen memiliki saudara laki-laki, memiliki kerabat, istri, dan murid. Ye Chen akan menangis, tertawa, Ye Chen akan bahagia, Ye Chen akan terluka, Ye Chen akan mencintai. Kata-kata ini, meskipun hambar, adalah kata-kata kasih sayang. Untuk pertama kalinya, kilatan kebingungan melintas di mata perwujudan Ye Chen. Ayolah, kau dan aku dalam pertempuran terakhir. Tubuh Ye Chen tiba-tiba bergetar, ki yang tenang dan darah mengalir keluar, esensi ki terbakar, setiap tetes darah di seluruh tubuh, setiap tulang suci, bersinar terang. Lengan yang terputus tumbuh kembali, dan luka di tubuhnya semuanya dipulihkan. Ye Chen mempertaruhkan segalanya dan mendorong kekuatan tempurnya ke atas. Ye Chen harus bertarung melawan perwujudan Ye Chen di pertempuran terakhir. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini, satu orang ditakdirkan untuk menghilang. Sebaliknya, kekuatan tempur perwujudan Ye Chen juga meningkat. Dengan kata lain, seberapa kuat Ye Chen, seberapa kuat dia nantinya. Tidak ada kebingungan di matanya, dan matanya menjadi kusam dan kosong lagi. Meskipun dia tidak memiliki emosi manusia, tujuannya sangat jelas, yaitu untuk menghabisi Ye Chen. Perang. Ye Chen bergerak, menginjak permukaan laut dengan getaran hebat, gabungan 9 tinju dan 8 tinju, serangan yang kuat, pukulan menembus ruang. Tembakan perwujudan Ye Chen juga menggunakan jurus yang sama, kekuatannya luar biasa, dan satu pukulan menembus ketiadaan. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan dan raungannya dalam. Keduanya terguncang kembali, tulang tangan mereka patah. Bekas luka mereka pulih dalam sekejap dan saling menyerang lagi. Boom! 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 Selanjutnya, dua Ye Chen meluncurkan misteri pertarungan dengan kekuatan tempur yang sama dan kekuatan magis yang sama. Bahkan kekuatannya sama, dan tidak ada yang bisa melakukannya. Pertempuran itu berlangsung jauh di luar imajinasi. Kedua pria itu bertarung ribuan ronde dan masih tidak bisa membedakannya. Kali ini, Ye Chen tidak melarikan diri. Ye Chen putus asa, tubuh suci dipukuli dan retak lagi dan lagi, tetapi diperbaiki dan disembuhkan lagi dan lagi. Tiba-tiba kekuatan magisnya berubah dengan aneh. Ada sedikit kekuatan ekstra, meski lemah, tapi itu memang ada. Itu cintanya. Ye Chen terus-menerus mengubah cinta menjadi kekuatan tempur dalam darah. Dibandingkan dengan Ye Chen, perwujudan Ye Chen tidak memiliki kekuatan ini dalam serangannya. Tapi jangan meremehkan kekuatan itu. Karena keberadaannya, perwujudan Ye Chen adalah salinan. Ini adalah orang mati berjalan tanpa emosi.
Dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Ye Chen menggeram dan meninju menolak untuk menyerah. Muridku masih menungguku. Ye Chen melambaikan tangan emasnya lagi, dan aumannya mengguncang bumi. Orang-orang yang aku cintai masih menungguku. Istriku masih menungguku. Orang-orangku masih menunggu perdamaian di dunia. Tinjunya ditutupi dengan guntur dan kilat, dan saat terus meledak, kekuatan emosionalnya meningkat pesat. Darahnya tenggelam, tetapi kekuatannya meningkat. Aku akan keluar hidup-hidup. Dengan raungan ini, Ye Chen menghancurkan darah dan tulang perwujudan Ye Chen dengan pukulan. Situasi pertempuran berubah pada saat ini. Kekuatan bertarung perwujudan Ye Chen mandek dan terus ditekan oleh Ye Chen. Meskipun serangannya parah, dia didukung oleh Ye Chen. Ye Chen belum menerobos, tetapi memang berubah menjadi tahap Heavenly Immortal bukan karena kultivasinya telah menerobos, tetapi karena suasana hatinya telah berubah. Itu adalah metamorfosis yang tak terlihat. Ye Chen memainkan berbagai peran. Setiap peran adalah tanggung jawab, dan setiap tanggung jawab juga akan menjadi obsesi. Obsesi yang kuat ini akan mendukungnya. Berdiri tegak. Aku ingin hidup. Raungannya histeris, dan itu adalah obsesi berbasis sentimen, dan Ye Chen ingin hidup. Boom, boom. Keduanya bertarung di langit, menggunakan dunia yang kacau sebagai media, dan bertarung satu sama lain. Tidak ada yang bisa melakukan apa-apa, tidak peduli siapa yang mundur, mereka akan dihancurkan oleh hukum asing lawan. Tidak bisa kalah. Tidak bisa kalah. Mata Ye Chen penuh dengan darah dan air mata, dan berteriak. Meskipun mengalahkan perwujudan Ye Chen dalam kekuatan tempur, tetapi energi sejatinya diserap oleh Laut Terlarang. Di akhir pertempuran, inilah pertarungannya. Jika ada yang lemah, mereka akan dihancurkan oleh lawan. Inilah kekuatan hati yang sebenarnya. Di depan tirai langit ajaib di Aula Sekte Tianxuan, Fu Ya berdiri di sana, dan tinju tanpa sadar berbunyi klik, dan ingin membunuh perwujudan Ye Chen dan membantu Ye Chen melarikan diri. Dong Huang Taixin berkata, apakah itu kemenangan atau kekalahan? Itu adalah hidupnya. Dari samping, Dong Huang Taixin terlalu santai, masih membaca buku-buku kuno dengan tergesa-gesa. Saya tertekan. Fu Ya tidak bisa menahan nafas. Dong Huang Taixin berkata, aku juga merasa tidak enak melihat Ye Chen menderita, tapi... Apa? Dong Huang Taixin belum selesai berbicara, tetapi disela oleh suara teriakan Fu Ya. Dia menunjuk ke tirai langit magis dan tampak terkejut, bertanya-tanya apa yang harus digunakan untuk melihat apa yang terjadi. Berisik. Dong Huang Taixin terlalu mengerutkan kening, tetapi tiba-tiba berdiri ketika dia melihat gambar di tirai langit ajaib. Pantas saja mereka begitu terkejut, hanya karena layar di Laut Terlarang terlalu mengejutkan. Memalingkan muka, Ye Chen, yang merupakan persaingan sengit perwujudan Ye Chen, benar-benar keluar dari tubuh dengan tokoh-tokoh ilusi, yaitu Si Eyun, Si Tunan, Si Yan, Chu Xuan, Chu Ling, Jining Suang, Biyu, Sangguan, Yuer, Sangguan Han Yu, Luoxi, Xuan Nu, Wu Tian Xuanzhen dan semua orang terdekat Ye Chen. Adegan itu sangat aneh. Semua ilusi orang terdekatnya seolah-olah membantu Ye Chen. Meskipun mereka ilusi, meskipun kekuatan bertarung mereka hampir nol, jumlah mereka sangat banyak, dan penindasan mutlak dari jumlah tersebut sudah cukup untuk memecah kebuntuan antara Ye Chen dan perwujudan Ye Chen saat ini. Ini terlalu luar biasa. Fu Ya juga membuka mulutnya dan menelan tanpa sadar. Ini kekuatan perasaan cinta,
Dong Huang Taixin bergumam di dalam hatinya, dengan makna yang dalam-dalam kata-katanya, dan terkejut di matanya yang indah. Seni kaisar ekstrim, bocah ini benar-benar menghubungkan fantasi dan kenyataan dengan kasih sayang. Mengapa? Apa maksud yang mulia? Fuya menatap Dong Huang Taixin tiba-tiba. Kamu tahu dewa perang Xingtian? Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam. Tahu, tidak ada yang tidak akan mengingatnya. Fuya menghela nafas, menatap Dong Huang Taixin lagi, dengan keraguan di matanya, namun, ini tidak ada hubungannya dengan Ye Chen. Dong Huang Taixin berkata, lalu kamu tahu, selama perang surga, siapa yang menghabisi Heavenly Demon? Saya benar-benar pada waktu itu, di mana saya akan tahu. Fu Yagan terbatuk. Itu dipenggal oleh Xingtian. Tidak mungkin. Fu Ya tiba-tiba menoleh. Xingtian sudah mati dalam pertempuran, bagaimana dia bisa hidup? Tapi inilah masalahnya. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, Xingtian memang sudah mati. Alasan mengapa itu akan muncul kembali adalah karena seseorang menghubungkan ilusi dan kenyataan dan memanggilnya dari ilusi. Kekuatan tempurnya tidak lemah sama sekali. Ini, Fuya membatu secara keseluruhan, dan rahasia ini benar-benar menumbangkan pemahamannya tentang Taoisme. Bukan hanya dewa perang Xingtian, tetapi juga Thor dan Vulkan yang dipanggil dari ilusi ke kenyataan bersama. Dong Huang Taixin berkata datar, tetapi juga penuh kekaguman, siapa tahu, untuk langit dan dunia, akan ada orang melaksanakan Taoisme kaisar. Menghubungkan ilusi dan kenyataan. Jantung Fuya berdebar kencang, menatap Dong Huang Taixin dengan tatapan tertegun, siapa yang melakukan kekuatan supernatural? Entahlah. Dong Huang memandang tirai dengan tenang, dan menatap Ye Chen. Ye Chen menghubungkan ilusi dan kenyataan dengan kasih sayang, dan itu persis sama dengan Kaisar Xingtian di masa lalu semua misteri langit. Setelah kita benar-benar tercerahkan, mengapa kita takut pada makhluk asing? Jalannya tidak ada habisnya, keadaan pikiran Fuya tidak bisa tenang, dan dia melihat ke langit ajaib dan layar air lagi. Ye Chen benar-benar terlalu mengejutkannya. Aku melihat seorang kaisar muda bangkit, Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam. Di bawah mata keduanya, Ye Chen penuh dengan orang di samping, belakang, dan di depan. Itu adalah wajah-wajah yang akrab, termasuk saudara-saudaranya, murid-muridnya, orang-orang terkasih, tuan, dan istri-istrinya. Mereka berpusat pada Ye Chen. Bantu aku. Ye Chen penuh darah dan air mata, berjuang melawan upaya terakhir untuk melawan. Semuanya orang terdekat mendukung Ye Chen, jejak kekuatan diteruskan satu sama lain, dan akhirnya diteruskan ke Chu Xuan dan Chu Ling yang paling dekat dengan Ye Chen. Ilusi Chu Ling mengulurkan tangan gioknya, bertumpu pada bahu kiri Ye Chen, kelembutan seperti air. Ilusi Chu Xuan juga mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu kanan Ye Chen, yang juga penuh kasih sayang. Tiba-tiba, Ye Chen, yang sangat lemah, memiliki cahaya yang besar, dan kekuatan besar bangkit dari tubuhnya. Kerabat, saudara laki-laki, dan istrinya memberinya kekuatan. Boom! Langit menderu, di bawah perhatian Dong Huang Taixin dan Fuya, telah terjadi perubahan. Semuanya tampaknya memiliki kehidupan pada saat ini, dan Ye Chen mendapat kekuatan dari orang terdekatnya. Itu adalah emosi Ye Chen terjalin. Hancurlah. Ye Chen menggeram, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menuju perwujudan Ye Chen. Menuju perwujudan Ye Chen. Menuju